Oke, kita lanjut lagi nih dengan sifat berikutnya. Sekarang kita coba yang bentuk pangkat ya. A log B pangkat N. Nah, coba tebak dulu deh sebelum kita lanjutin. A log B pangkat N kira-kira kalau dijabarin tuh atau sifatnya tuh A log B pangkat N sama dengan apa sih? Coba kamu ingat-ingat dulu deh. A log B pangkat N sama dengan... Oke, ini emang aku sambil nanya-nanya tuh, jadi kalian lagi nonton video ini lagi di mana gitu kan? Ibarat kata kita lagi live lah gitu. Jadi aku nanti bakal sering nanyain, nggak apa-apa, kamu coba jawab aja. Jadi ibaratnya tuh kamu emang lagi beneran sedang diajarin, asik sedang diajarin bahasanya gimana tuh? Pokoknya gitu ya. A log B pangkat N, coba yang tadi kita kaitin dengan sifat di eksponen. Karena kan lagi-lagi logaritma sama eksponen tuh bukan beda dunia. Itu sebenarnya sekeluarga gitu mas, satu keluarga. Jadi ya ada kaitannya selalu gitu. Jadi A log B pangkat N berarti ya udah A log B pangkat N sesuai dengan definisinya ini perkalian B sebanyak N gitu kan, sebanyak N. Oke. Di sebelumnya kita udah punya sifat kan beberapa. Coba kita konekin lagi dengan sifatnya. A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Nah, berarti kalau perkalian kayak gini, ya bisa dipecah jadi bentuk penjumlahan kan? B kali C jadi A log B ditambah A log C. Tapi pokoknya jangan hafalin kali jadi tambah selalu ya, karena bisa aja nanti mungkin basisnya beda atau apa gitu. Nanti kamu jadi kegocek justru ya. Jadi pokoknya pahamin konsep yang ini aja. Nah, sekarang kita coba pecah ya yang sebelah kiri. Di A log B ditambah A log B gitu kan, ditambah A log B dan seterusnya ditambah A log B sebanyak apa nih? Yuk coba, sebanyak apa kira-kira? Iya, sebanyak N, karena kan B-nya itu tuh sebanyak N kali kan. Jadi ini juga ketika kita pecah jadi bentuk logaritma, ini juga sebanyak N. Nah, dari situ kalau ini kita sederhanain, kan ada N kali A log B. Jadi ada sebanyak N A log B. Berarti kita bisa ubah jadi bentuk perkalian N kali A log B. Jadi ada N kali A log B, makanya dapat lagi nih satu sifat ya. A logaritma B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Mantap. Oke. Nah, pemakaiannya kayak apa? Coba kita terapin ke yang tadi ya, 2 log 8 itu. Jadi kamu makin kebayang kan? Bayangin untuk menentukan berapa nilai 2 log 8 tuh banyak banget caranya. Makanya itu enaknya gitu. Makanya ini yang tadi maksud aku. Enak banget ketika kalian udah biasa make. Ketika melihat soalnya tuh kalian bebas aja mau ngotak-ngatik selagi aturannya bener. Itu nggak masalah. Jadi kalian nggak mesti ngapalin cara justru. Jadi kayak lebih ke apa nih idenya gitu. Sifat apa yang perlu kita konekin dengan bentuk soalnya. Kayak gitu-gitu. Oke? Oke, kita tadi mau nyari 2 log 8 ya. Nih, aku sampai lupa aku tadi mau bilang apa. 2 log 8. Oke, kita mau pakai sifat yang kayak gini untuk menentukan berapa nilai 2 log 8. Nah, kalau pakai definisi biasa kan 2 pangkat berapa hasilnya 8? Dapat 3. Sekarang kita pakai sifat yang perpangkatan. 2 log 8 itu kan 2 pangkat 3 ya? Enggak? Nah, berarti ketika kita udah ubah 8 itu jadi bentuk eksponen, kita tinggal manfaatin sifat logaritma yang kayak gini. Berarti 3-nya ke depan. Jadi biar gampang ingetnya gitu aja ya. A log B pangkat N. Jadi kalau ada pangkat nih di bawah, ya udah tinggal majuin aja ke depan. Jadi N dikali A log B. Berarti ini 3 kali 2 log 2. 2 log 2 mah gampang ya. 2 pangkat berapa supaya 2? Ya 1. Jadi jawabannya 3. Oke? Aman ya? Nah, mungkin ke sifat berikutnya kali ya. Kalau itu nggak terlalu ribet, sebenarnya masih gampang lah. Kita lanjutin kalau misalnya dia ada pangkatnya di dua-duanya gitu kan. Kalau sebelumnya itu kan pangkatnya cuma ada di bawah doang gitu kan. Makanya N-nya pindahin ke depan gitu. Dan gimana kalau misalnya si A-nya itu punya pangkat juga, itu pangkat M. Misalnya A pangkat M log B pangkat N sama dengan C. Nah, kalau kita balik dulu ke definisi eksponen, definisi logaritma, A log B sama dengan C, berarti A pangkat C sama dengan B. Nah, ini bakal aku ulang terus biar kamu ingat banget, ngelotok banget lah gitu ya.
Di A pangkat C sama dengan B. Nah, berarti akan berlaku kalau misalnya ini mau kita ubah jadi bentuk eksponen, A pangkat M dipangkatin C itu hasilnya B pangkat N. Coba kita tulis ya. A pangkat M dipangkatin C sama dengan B pangkat N. Nah, masih ingat gak? Ada di eksponen sifat nih, kalau pangkat dipangkatin lagi. Ya udah, berarti kaliin kan? M dikali C sama dengan B pangkat N. Nah, misalnya kita mau nyari B sama dengan berapa sih? Artinya kita mau hilangin pangkat N ya. Berarti apa yang kita lakukan dengan kedua ruas? Coba. Biar hilang nih si N ya. Berarti kedua ruas kita apain? Coba. Apain? Ya, dipangkatin 1/N. Sesuai dengan sifat perkalian yang tadi kan, M kali C. Berarti kalau N dikaliin dengan kebalikannya, yaitu 1/N, berarti kan jadi pangkat 1 nanti. Makanya hilang kan? Nah, kalau ruas kanan dipangkatin 1/N, ruas kiri juga harus dipangkatin 1/N. Karena dia sama dengan ya. Apa kamu apa yang kamu lakukan terhadap ruas kanan ya harus sama juga dengan ruas kiri. Jangan kanannya 1/N, kirinya N gitu ya. Itu nanti hasilnya jadi nggak sama dengan gitu. Ya. Berarti ini kita coba lanjutin. A pangkat M, M kali C dipangkatin 1/N berarti kan dikaliin lagi nih. Pakai sifat lagi kan, sifat pangkat dipangkatin berarti pangkatnya yang kamu kaliin. Jadi M dikali C per N itu sama dengan B ya. Ini N sama N ini udah habis 1 gitu ya. Nah, lanjut kita ubah lagi. Coba kita balikin lagi ini, kita tuliskan ini, eksponen ini gitu ya, ke dalam bentuk logaritma. Berarti kira-kira apa bentuk logaritmanya? A log hasilnya B itu sama dengan M dikali C per N. Lagi-lagi ingat aja ini tuh A-nya itu basisnya. Ini basis gitu ya, ini basis. Nah, terus si B itu numerusnya, numerus atau hasilnya gitu ya, hasil. Terus si C itu pangkatnya atau eksponennya. Pangkat. Ya, jadi makanya yang di sini itulah si pangkat. Nah, jadi pangkatnya itu kan si M kali C per N, makanya di sini, ya kan? Ini pangkat, ini pangkat. Jadi sama dengan A log B, jadi A log B. Ngerti ya bagian sini? Nah, kalau misalnya ditanya, A log B kan M kali N per C. Kalau tanya C sama dengan berapa sih? Kita mau sisain jadi C doang nih di ruas kanan. Berarti apa yang kita lakuin? Aku tulis dulu ya. A log B sama dengan M dikali C per N. Kita mau sisain C-nya aja. Artinya M sama N-nya, M per N-nya harus kita ilangin. Ya udah, berarti kita kaliin aja kedua ruas dengan ya kebalikannya ini, N per M. Coba. N per M dikali dengan mana sih ini? A log B sama dengan, kita tulis lagi, N per M dikali M dikali C per N. Nah, ini kan jadi habis nih, N-nya habis, terus M-nya habis. Atau biasanya kamu mungkin udah terbiasa dengan istilah ini apa namanya? Pindah ruas gitu. Nah, yang itu. Jadi sama tuh artinya. Jadi sama aja ya. Mau kamu bikin M per N ya udah, mau taruh di sebelah kiri, mau pindahin ke kiri ya udah balik aja. M per N dipindahin ke kiri, dibalik jadi N per M, bisa juga. Ya, jadi sama aja kok hasilnya. Nah, tapi sebenarnya asal muasal itu ya kedua ruas, supaya ini habis M per N, ya udah dikali dengan kebalikannya. Ngerti ya? Nah, akhirnya kita dapat N per M dikali A log B, itulah yang sama dengan C. Nah, tinggal kamu balikin ke awal. C itu siapa? C itu adalah A pangkat M logaritma B pangkat N. Jadi, N per M dikali A log B sama dengan C-nya kita substitusiin A pangkat M logaritma B pangkat N. Atau bisa kita tulisin rumusnya lah ya. Apa namanya? Dari kanan ke kiri aja deh. A pangkat M logaritma B pangkat N sama dengan N per M. Jadi pangkat bawah per pangkat yang atas dikali A log B. Jadi pokoknya bawah dulu baru atas ya, jangan sampai kebalik. Oke? Jadi mau kayak gimana cara kamu biar gampang mengingat ini bebas lah ya. Mau kamu bikinnya bawah per atas dikali A log B bebas. Yang penting kamu udah tahu step by stepnya seperti apa. Oke? Nah, gimana cara pemakaiannya nih sebenarnya?
Ini bisa memudahkan soal-soal yang bentuknya kayak apa gitu kan. Misalnya 16 logaritma 64. Oke. Coba. Kalau langsung ditanya gitu kan kayak masih mikir gitu kan agak lama gitu kayak berapa ya? 16 pangkat berapa supaya 64? Agak ribet kan? Kita bisa jabarin nih, ya udah. Kita punya sifat logaritma yang ada pangkat-pangkatnya loh gitu kan. Ya udah, kita bisa nggak sih jadiin 16 sama 64 ke bentuk pangkat? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya kan? Ini ada dua cara. Bisa jadi kamu kepikirannya ini jadiin 2 pangkat sesuatu gitu. 2 pangkat 4. Nah, oke, udah ada pangkat nih, ya udah. Tinggal pakai sifat ini aja. Lagi-lagi ini sifat untuk memudahkan kita kan. Jadi, pangkat yang bawah per pangkat yang atas dikali 2 log 2. Nah, 6/4 atau bisa kita sederhana jadi 3/2. 2 log 2 berapa nilainya? 1, ya kan? 2 pangkat berapa supaya 2? Ya 1 gitu. Atau 2 A log A itu 1. Jadi dapat 3/2. Kita buktiin pakai cara lain. Aku nggak kepikiran ke angka 2, tapi aku kepikirannya 4. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh banget justru, ya kan? 4. Pangkat berapa 16? 4 pangkat 2. 64 itu 4 pangkat 3. Ya kan? Jadi kita ubahnya ke arah 4 pangkat sesuatu gitu. Lagi-lagi pakai sifatnya berarti pangkat yang bawah per pangkat yang atas dikali 4 logaritma 4. Nah, jadi 3/2, 4 log 4, 1. Ya udah, sama kan jawabannya? Nah, gitu. Oke. Jadi, makanya jangan hafalin cara kalau di logaritma, ya. Please banget untuk kayak, oke, pokoknya sebebas kamu deh, sekreatif kamu. Gimana soalnya supaya lebih gampang gitu. Mau pakai sifat yang mana, kamu otak-atik aja. Selama aturannya benar, sifatnya benar, nggak kebolak-balik, itu pasti harusnya jawabannya sama aja. Pasti sama-sama benar, ya. Kita lanjut dengan sifat berikutnya, ya. Sifat berikutnya itu yang mana ya? Bentar, aku ingat dulu. Oh, yang ini. Kita mulai dari sini. A log B itu misalnya sama dengan M. Coba. Kalau berarti dari sini, A log B sama dengan M, berarti kan A pangkat M itu sama dengan B. Ya kan? A pangkat M sama dengan B. Nah, karena dia sama dengan, berarti kan sebenarnya bisa kita perlakukan hal yang sama di ruas kiri maupun ruas kanan. Gitu. Misalnya kita pangkatin, kayak tadi yang kita lakuin gitu kan. Kita pangkatin berapa, bebas. Yang penting sama nih yang kamu lakuin gitu. Nah, sekarang kita mau logaritma ini. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi si kirinya kita C log A pangkat M, nanti si kanan juga harus C log B pangkat 1 gitu ya. Jadi kita C login lah gitu. Pangkat M, ini B. Di logaritmain di kedua ruas ya. Sifat sebelumnya, kalau kita punya perpangkatan kayak gini ya, wait aku sambil tunjukin. Nah, kalau kita punya pangkat kan berarti N ya, pindahin ke depan dikali A log B. Kita konekin. Jadi kita tuh sebenarnya ngelanjutin sifat yang kita udah punya sebelumnya. Kalau kita jabarin lagi, ada muncul sifat baru nggak sih gitu. Jadi kita jadi dapat rumus baru atau sifat baru sebenarnya. Tapi itu tuh kayak kita bisa temuin sendiri lah gitu. Dari sifat sebelumnya, coba kita kita jabarin. Ada nggak sih sifat yang dibentuk dari sifat yang sebelumnya ya gitu. Ini kan sebenarnya lanjutan aja kan. Nah, coba C log A pangkat M. Di M dikali C log A sama dengan C log B. Nah, kalau kita bikin M sama dengan, udah ini mah kita tinggal, karena ini perkalian, jadi kita tinggal pindahin aja kan. Jadi C log B per C log A. Atau bahasa lainnya, kedua ruas dibagi dengan C log A. Ya, ini biar kita terbiasa dengan kedua ruas diapain gitu ya. Biar kamu nggak dibagi dengan C log A. Ya. Jadi kalau kita balikin ke awal lagi, si M itu sebenarnya apa? Si M itu adalah si A log B kan? Nih, A log B sama dengan M. Berarti kita bisa tulis A log B sama dengan C log B per C log A. Coba kamu ngelihat ada pola nggak yang bisa kayak gampang buat diinget? Coba. Nah, dari sini kita bisa simpulin kan, kalau kita punya A log B bisa kita pecah jadi pembagian gitu. Tapi log B-nya dulu yang di atas, terus log A-nya di bawah. Jadi log B per log A.
yang ini bisa diisi dengan angka berapa aja gitu. Ya tergantung kamu kira-kira dari soal itu tuh enakan dibikin tuh ke angka berapa, ke angka 2, ke angka 3 gitu kan. Biar kebayang, coba ke contoh deh. Misalnya ada soal nih, 16 logaritma 32. Kok 2-nya di atas sih? 16 log 32. Atau yang tadi deh, kita kan mau buktiin ya. Kita sebelumnya pakai yang 16 log berapa? Oh ini aja, 16 log 64 harusnya hasilnya 3/2 ya. Kita udah pakai 2 cara, hasilnya sama 3/2. Kita coba terapin ke sini. Sama nggak sih hasilnya kalau pakai sifat yang ini gitu kan? Oke, 64. Kalau dengan sifat yang ini berarti kan log B per log A. Jadi log 64 per log 16. Nah, di sini yang penting sama aja gitu. Kamu bebas mau isi angka berapa, yang penting sama. Contoh, ini log 64 sama log 16. Kamu kepikirannya kira-kira enakan angka berapa nih diisi di sini? Mau 2, 3, 4, 5 atau apa? Pokoknya usahain tuh yang pada akhirnya bisa ngemudahin kamu buat nyari hasilnya gitu. Kalau misalnya kamu bikin angka 5 kan jadi susah kan? 5 pangkat berapa 64? Nggak tahu ya kan? 7 misalnya, 7 pangkat berapa 64? Nggak tahu. Tapi kalau misalnya kamu pakai angka 4 nih contoh. 4 sama 4. 4 log 64 sama 4 log 16. Nah, berarti kan kamu bisa langsung dapat kan? 4 pangkat berapa 64? Ya kan? 4 pangkat 3. 4 pangkat berapa 16? 2. Atau mungkin kamu nggak langsung kepikiran ke definisi, kamu mau jabarin 64-nya deh gitu. 4 logaritma 64 itu kan 4 pangkat 3 ya. Kan? 4 log 16 itu 4 pangkat 2. Pakai sifat lagi kan? Jadi kayak connect gitu loh. Ngerti gak sih, Wak? Ya guys, kebayang ya? Nah, berarti 3 kali 4 log 4 per 2 kali 4 log 4. Ini kan 1, ini 1 gitu. Ya udah, jawabannya 3/2. Apa kan? Nah, jadi makin kebayang kan, makin kerasa nggak nih kira-kira? Makin semangat nggak belajar logaritma nih? Harus lah ya. Nah, kalau nggak kepikiran keempat, Kak, aku kepikirannya kedua. Boleh banget. Justru kayak makin banyak kamu eksplor cara tuh, skill bermatematik kamu tuh sebenarnya makin cakep, makin keren. Jadi emang jangan langsung udah dapat satu cara selesai gitu. Tapi kamu coba pikirin aja, ada nggak sih cara lain mungkin yang bahkan lebih efisien mungkin gitu kan. Mungkin kalau ini ada panjang deh, Kak. Aku kayak punya cara yang lebih efisien gitu kan. Tapi dengan kamu udah ngerti konsep duluan gitu. Jadi bukan kamu tahu cara efisiennya atau cara cepetnya baru kamu terapin soal. Itu nanti kamu bingung. Ada beberapa soal yang ternyata nggak bisa pakai cara itu. Kan kamu jadi mentok kan. Tapi kalau kayak gini kan lebih banyak eksplor ide, lebih banyak eksplor cara, jadi ya nggak bakal ketukar-tukar lah atau nggak bakal lupa lah gitu ya. Nah sekarang kita cobain kalau pakai angka 2 ya. Kan log 64 per log 2. Udah log 2, log 16. 2 ya kan. Ini aku terlalu menggebu-gebu nih bikin videonya. Terlalu bersemangat, Pak. Nih kita kepikirannya angka 2 misalnya. Bisa ya kan? 2 log. Nah, bisa aja kamu langsung kepikiran 2 pangkat berapa? 64. 2 pangkat berapa? 6, ya kan? 2 pangkat berapa? 16. 4. 6/4 sama aja dengan 3/2, sama kan? Tahu, 64-nya itu 2 pangkat 6. Terus 2 log. 16-nya itu 2 pangkat 4. Nah, pakai sifat perpangkatan gitu ya. Jadi 6 dikali 2 log 2 per 4 dikali 2 log 2. Habis di 6/4 atau sama aja dengan 3/2. Ini banyak banget kan caranya justru. Ini aja kita udah dapat berapa cara? 1, 2. Terus sebelumnya udah dapat. Ya kan? 3, 4. Nah bisa aja nanti pakai sifat yang lain lagi masih bisa dikerjakan. Jadi untuk dapetin satu nilai logaritma bisa ada macam-macam caranya. Oke?